Selamat malam saudara, penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019. Dan ini yang kini dipersiapkan calon peserta didik, orang tua peserta didik hingga pihak sekolah. Sejumlah syarat dicantumkan dalam proses PPDB, salah satunya adalah persyaratan jalur PPDB. Secara umum ada 4 jalur yang bisa ditempuh calon peserta didik untuk masuk ke sekolah negeri pilihan. Pertama, jalur zonasi dengan 50% dari pendaftar yang diseleksi. Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kedua, jalur afirmasi dengan kuota 15%. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota lebih kecil lagi, 5%. Dan yang keempat adalah jalur prestasi dengan kuota 30% yang diperuntukkan bagi para calon peserta didik yang berprestasi di jenjang sekolah sebelumnya. Sebagai catatan, jalur ini tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik taman kanak-kanak dan kelas 1 sekolah dasar. Metode pendaftaran PPDB sendiri dibagi dalam 2 kelompok provinsi. 14 provinsi termasuk DKI Jakarta melakukan pendaftaran PPDB ini secara daring dalam jaringan atau online. Sedangkan 19 provinsi bisa melakukan pendaftaran dalam 2 cara, baik daring atau online maupun luring atau offline. Sedangkan 1 provinsi, yakni Papua, belum ditetapkan metodenya karena belum melaporkan monitoring pelaksanaan PPDB. Khusus DKI Jakarta, saudara, ada aturan kriteria usaha, maksud kami ada aturan kriteria usia yang jadi persyaratan seleksi PPDB berdasarkan jalur zonasi dan afirmasi. Jika peserta pada kedua jalur melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang paling tua, lalu berturut-turut ke arah yang lebih muda. Hal ini kemudian menjadi polemik. Ada kekhawatiran calon peserta didik tidak bisa sekolah karena terbentur ketentuan usia dan kompleksitas aturan, serta persyaratan PPDB tahun ini. Lalu bagaimana menyelesaikan kompleksitas ini? Kami bahas setelah tayangan berikut ini. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020-2021 di DKI Jakarta diwarnai kekhawatiran orang tua, menyusul adanya aturan jalur zonasi yang mengutamakan siswa berusia tua. Akibatnya sejumlah orang tua datang ke sekolah untuk memastikan anaknya bisa terdaftar di sekolah yang dituju. Salah satunya Agustini yang datang ke SMPN 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia khawatir anaknya tak diterima karena faktor usia, padahal nilai kelulusannya cukup tinggi. Sebenarnya saya sulitnya karena faktor umur ya. Sebenarnya kalau nilai anak saya sih kemarin udah diiniin di laptop di SMP 28 kan anak saya nilainya 77,90 ya. Dibandingin sama yang lain anak saya nilainya yang paling tertinggi gitu loh. Cuma karena faktor umur anak saya nggak cukup gitu. Di SMP 28 kan dia nilainya umurnya cuma 13 baru masuk. Kekhawatiran itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Jakarta, Eri Juarini, yang mengusulkan para murid untuk mendaftar melalui jalur prestasi. Namun kuotanya hanya 20% dari daya tampung sekolah. Mereka khawatir tidak diterima karena faktor usia. Karena di sini dilihat ada usia paling tua itu yang bisa diterima, jadi mundur. Nah, dia khawatir usia anaknya misalnya 13 tahun, ternyata yang lebih tinggi adalah 14 tahun, dia akan tergeser. Jadi kekhawatiran itu membuat dia akan datang. Kalau di situ tidak diterima, nanti dia ikut yang namanya jalur prestasi akademik. Itu dilihat nilai itu tanggal 1 sampai tanggal 3, hanya 20%. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku menerima banyak keluhan soal batas usia di PPDB ini. Ia mengatakan Pemprov mengambil kebijakan untuk kebaikan bersama. Kami mohon para orang tua bisa memahami, mengerti, kebijakan yang diambil adalah bagi semua, bukan bagi sekelompok orang. Tapi kebijakan yang terbaik yang kami ambil, kata Riza Patria seperti kami kutip dari kompas.com. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2020 juga diwarnai masalah terkait kendala teknis ketika hendak mendaftar secara daring, seperti yang dialami orang tua murid di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Mereka mengeluh karena laman situs PPDB sulit diakses. Memang kalau dibuka sih masih belum bisa. Belum bisa dibuka. Saya sih coba, nggak tahu ya. Mungkin itu soalnya kendalanya itu aja sih. Makanya kami nanya ke sini, ternyata disuruh hubungin yang operator itu. Oh, ini Agak sulit sih, Agak sulit. enakan agak ribet ya namanya. Kadang kan tidak semua orang tua yang mengerti teknologi kan, mengerti internet, ngerti itu agak sulit. Ibu masuk. Di Semarang, puluhan orang tua murid datang ke posko pengaduan yang salah satunya ada di SMA Negeri 4. Mereka membuat laporan terkait kesulitan mengakses data anak saat mendaftar online. SMA Negeri 4 Semarang tetap sesuai dengan juknis, yaitu online dari rumah. Hanya tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang tua yang memang tidak paham IT atau ada masalah sehingga ke sekolah dan kami bantu. Jadi, Pemerintah harus memperbaiki aturan penerimaan peserta didik baru sehingga tidak salah sasaran agar semua murid bisa mendapat pendidikan yang layak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Juli menjadi bulan di mana tahun ajaran baru dimulai. Pemerintah sudah memulai tahapan penerimaan peserta didik baru PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Provinsi DKI Jakarta membuka tahapan PPDB dengan mekanisme daring atau online. Lalu apakah penerapan ini berjalan mulus? Apa saja kendala yang dihadapi siswa terutama di tengah wabah corona? Malam hari ini saya akan membahasnya bersama pengamat pendidikan Indra Harismiaji dan juga Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia atau IGI, dan melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan Ratu Yunita, Koordinator Aksi Tolak PPDB Jalur Zonasi berdasarkan usia. Selamat malam, saya langsung menuju ke Ibu Ratu Yunita. Ibu Ratu, bisa mendengar saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratu, bagaimana kemudian Anda bisa menolak jenis PPDB ini berdasarkan zonasi dan usia? Iya, izin Mas Iman, izin Bapak-Bapak yang lain, salam kenal semua. Saya secara pribadi, anak saya dapat KJP ya Pak Iman ya. Iya. Usia anak saya 15 tahun 20 hari. Di jalur afirmasi otomatis boro-boro nyantol tuh nama. Ternyata tiba-tiba sudah tidak ada Pak Iman. Karena usia? Karena usia, lagi-lagi karena usia. Dan ketika saya lihat di PPDB itu online bisa kelihatan semua yang diterima kisaran antara 18, 19 gitu ya Pak Iman. Bahkan yang SMK itu ada yang usianya 20 tahun Pak Iman. Oke. Nah, lantas setelah itu baru beberapa hari ini kegundah gulanan saya, kekhawatiran saya ini juga menjadi kegundah gulanan semua orang tua mungkin se-DKI bahkan mungkin juga se-Indonesia Pak Iman ya. Tunggu sebentar, usia tadi 20 tahun SMA maksudnya? Iya, berkaitan PPDB online-nya Pak Iman yang diterima. Iya betul, 20 tahun itu sudah lulus SMA maksudnya, pas lulus SMA? Bukan, masuk ke SMP itu ada yang diterima di SMK itu 20 tahun Pak Iman. SMK 20 tahun baru masuk SMK gitu? Betul. Kok bisa? Kenyataannya seperti itu bisa dilihat Pak Iman, situs PPDB itu online. Oke. Saya langsung lanjut. Tahan di situ dulu Bu Ratu. Saya akan ke Pak Muhammad Ramli, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Betul Pak bahwa ada kasus-kasus seperti itu 20 tahun baru lulus SMP masuk SMA? Itu wajar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mas Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramli. Itu sebuah kewajaran Mas. Apalagi kalau kita melihat di daerah-daerah misalnya tidak memprioritaskan siswa-siswa dari kuadran keempat. Yang kita maksud kuadran keempat ini siswanya sudah miskin, tidak mampu secara ekonomi. Kemudian yang kedua mereka ini secara intelektual, secara akademik rendah. Oke. Ini kalau tidak diperhatikan mungkin usianya bisa 30 tahun tidak sekolah-sekolah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengakses pendidikan, ikut seleksi tidak lolos, kemudian mereka harus membantu orang tua demi ekonomi yang lebih baik. Ya, jadi usia 20 boleh saja, bisa saja terjadi hal seperti itu. Ini maksud saya bukan efek dari PPDB zonasi dan usia. Bukan efek itu. Boleh jadi memang ada anak yang seperti itu. Misalnya beberapa kali tinggal kelas. Kenapa tinggal kelas? Karena secara akademik dia tertinggal. Ya. Yang kedua, secara ekonomi dia harus membantu orang tuanya sehingga tidak masuk sekolah. Ini sangat memungkinkan usia 20 tahun masuk SMA. Anda mau mengatakan bahwa ketika ada kasus seperti ini, jangan menyalahkan PPDB usia? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan usia. Tidak ada. Pak, silakan. Usia di PPDB DKI Jakarta itu kan terakhir, Mas. Kalau misalnya jarak rumah sama,
ya di zonasi itu, barulah kemudian usia menentukan. Tapi kalau jarak rumah lebih dekat ke sekolah, usia tidak berpengaruh sama sekali. Oke, baik. Saya coba kembali ke Bu Ratu. Bu Ratu bisa mendengar saya? Bu Ratu? Tampaknya terputus. Saya akan coba ke Pak Indra dulu. Pak Indra, sesungguhnya seperti apa sih duduk masalah dari PPDB berdasarkan zonasi dan usia ini? Saya ingin langsung kesimpulan deh, ini positif atau negatif? Menurut saya sangat positif apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan patut diapresiasi. Karena betul-betul filosofi dari PPDB yang sekarang itu adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jakarta tentunya. Oke. Jadi yang membedakan adalah gini, Mas. Kalau di era saya itu kan ada istilahnya sekolah negeri favorit, sekolah negeri tidak di era favorit. saya pun demikian, dulu ada rayon dan lain sebagainya. Nah, dan kenapa bisa demikian? Karena orang tua masih membayar SPP. Jadi wajar kalau ada yang favorit, ada yang non favorit. Oke. Nah, di DKI Jakarta sejak tahun 2006 itu sekolah sudah gratis, dan sejak tahun 2011 atau 12 dari level SMA SMK pun sudah gratis dan gitu. Jadi otomatis sebetulnya stigma sekolah favorit sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah dibiayai full oleh pemerintah dan juga guru-gurunya, kepala sekolahnya itu dirotasi terus. Jadi nggak seperti era saya dulu yang mereka menetap di satu tempat. Tunggu sebentar Pak Indra. Mas Indra, apa bedanya bayar SPP dulu di zaman kita misalnya dengan yang sekarang dibayarkan? Toh juga dulu gurunya, kepala sekolahnya juga berputar-putar kan, artinya bukan hanya di satu sekolah. Kebanyakan kalau dulu lebih banyak menetap gitu, dan tentunya honorarium sekolah yang favorit lebih tinggi daripada honorarium sekolah yang non favorit. Jadi kan wajar kalau orang membayarnya lebih, ya kan, dia akan mendapatkan pelayanan yang lebih. Kalau sekarang kan sama semua. Iya, iya. Nah, itu yang belum bisa diterima oleh banyak masyarakat. Dan tadi kan masih banyak yang bicara tentang nilai kan. Gitu. Nah, nilai itu sekarang sudah di DKI sudah tidak dipakai lagi sebagai persyaratan untuk penerimaan peserta didik baru. Iya. Yang diutamakan justru malah dari status ekonomi. Makanya kan mereka sudah duluan, anak-anak panti asuhan itu sudah duluan. Anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID ini sudah duluan diterima. Kemudian dari situ baru masuk yang afirmasi, anak-anak penerima KJP, anak-anak pengemudi Jaklingko. Nah, kemudian baru yang zonasi. Zonasi itu dari jarak dan di DKI menggunakan kelurahan. Mas Indra, bukankah ini bayangan saya, bukankah kemudian ketika kita bicara produk zaman dulu, bahwa ketika ada sekolah unggulan, sekolah favorit, dia nilainya bagus, lalu kemudian berkumpul di situ semua dan menjadi saingan satu dengan yang lain. Bukankah itu positif? Ketimbang sekarang misalnya nggak tahu lagi mana sekolah favorit, mana tidak, karena semuanya rata. Kalau untuk sekolah negeri nggak bisa begitu lagi, Mas. Karena tadi kita kan nggak bisa menemukan ada kantor kelurahan favorit, kan. Walaupun kantor kelurahan yang satu pakai AC, yang satunya enggak, yang satu pakai karpet, satu enggak. Tapi bentuk layanannya semua kantor kelurahan harus sama. Sama juga dengan pendidikan publik ini, dengan sekolah negeri ini. Layanan antara sekolah A dan B itu harus sama. Nah, kalau sekarang ini karena stigmanya sudah ada sekolah favorit, ada sekolah-sekolah tertentu yang isinya memang anak-anak pinter semua. Oke. Dan bahkan anak-anak yang pinter semua ini kecenderungannya justru diisi oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jadi kan ketidakadilannya di situ, Mas. Anak-anak dari ekonomi menengah ke atas justru mendapatkan pendidikan yang tanpa biaya, tanpa pungutan, sedangkan anak-anak yang tadi kalau Pak Ramli mengatakan di kuadran 4, yang ekonominya kurang mampu, sisi akademisnya kurang, itu malah harus sekolah di sekolah yang berbayar. Kan itu tidak adil. Nah, inilah kebijakan ini yang menurut saya ingin mengembalikan lagi proses yang berkeadilan sosial. Menurut saya sangat positif dan harus didukung. Memang ada banyak orang tua yang tadinya sudah merasa
wah anak saya harus masuk di sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini misalnya kan gitu. Iya, iya. Itu dengan model sekarang nggak bisa lagi. Jadi saya mau simpulkan dari apa yang kemudian Anda sampaikan. Jadi di sekolah favorit sebelumnya justru mayoritas itu menengah atas yang pintar-pintar. Mas, otomatis akan seperti, karena logikanya begini. Anak-anak yang dari ekonomi menengah ke atas akan lebih punya opportunity untuk mendapatkan nilai tinggi. Kenapa? Karena mereka punya akses terhadap buku, akses terhadap bimbel, akses terhadap guru-guru les. Sedangkan yang anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah, aksesnya kurang karena nggak mampu untuk ke sana. Nah, kalau dengan sekarang dibuka ini kan akan membuka kesempatan bagi yang tadinya tidak mampu untuk bisa ke sekolah-sekolah yang tadinya di stigmanya adalah sekolah favorit. Padahal sebetulnya tidak favorit, hanya kebetulan isi anak-anaknya adalah anak-anak yang dengan nilai tinggi tadi. Karena ada stigma favorit itu. Dan disitulah kemudian usia menjadi sebuah keniscayaan karena begitulah cara menyeleksinya. Ya, usia itu yang terakhir malah. Jadi kalau ada, misalnya gini, sekolah tersebut kuotanya bisa menerima 200 anak, kan gitu. Tapi ternyata yang daftar ada 202, kan gitu. Ya. Nah, milih yang 200 itu yang diutamakan yang usianya lebih tua dulu. Kenapa? Ya tadi logikanya, kalau anak itu yang dari ekonomi menengah ke bawah, itu yang lebih akan kemungkinan untuk dia kesulitan akses untuk pendidikannya, makanya dia harus menunda. Kan gitu. Sedangkan banyak, misalnya pengalaman saya sendiri, banyak menemukan ekonomi menengah ke atas, begitu naik kelas, dia pindah sekolah. Terus di sekolah yang baru akan naik kelas. Kan gitu. Mereka punya kemampuan seperti itu. Sedangkan untuk anak yang menengah ke bawah tidak punya kemampuan seperti itu. Baik, kita akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Informasi yang menarik terkait dengan PPDB.